Ini adalah video pertama gua di YouTube dan pada kesempatan malam hari ini gua akan menceritakan sebuah kisah horor yang mana kisah ini adalah pengalaman pribadi teman saya. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga klik loncengnya. Tanpa basa-basi, mari kita lanjut. Perkenalkan, nama aku Nur Rahman. Kali ini aku akan menceritakan pengalaman pribadiku yang menurutku cukup membuat bulu kuduk merinding. Cerita ini bermula pada tanggal 24 Mei 2020. Hari itu adalah hari Minggu yang bertepatan pada Hari Raya Idul Fitri. Pagi itu, setelah aku melakukan sholat Id, kemudian aku pulang ke rumah. Sesampainya aku di rumah, aku melakukan tradisi adat Hari Raya Idul Fitri yang ada di dusunku, yaitu sungkeman kepada orang tua dan bersalam-salaman kepada sanak saudara, teman, dan tetangga. Tepatnya jam 9 pagi, setelah kegiatan selesai, aku bergegas memacu sepeda motorku ke tempat pemakaman yang dimana di situ bapakku disemayamkan. Setelah aku sampai di pemakaman dan menaruh sepeda motorku dekat gerbang pemakaman, kemudian aku melihat sekeliling. Cuaca saat itu sangat tenang dan hening. Lalu aku melangkahkan kakiku menuju makam bapak. Setelah aku sampai di makam bapak, aku langsung mencari sapu lidi yang berada di tempat di mana keranda itu ditaruh. Setelah cukup lama aku mencari, aku tak menemukannya. Kemudian aku kembali ke makam bapak. Dan apa yang terjadi? Aku melihat sapu lidi itu sudah berada di makam bapak. Dalam hati aku bertanya-tanya, siapa yang menaruh sapu lidi ini di makam bapak? Padahal aku lihat tadi di makam bapak gak ada sapu. Dan sekeliling pemakaman juga sepi, gak ada orang. Tapi ya sudahlah, mungkin aku salah melihat. Tanpa memikirkan hal itu lagi, aku melanjutkan kegiatan membersihkan makam bapak. Aku kumpulkan sampah-sampah di daunan dan rerumputan yang aku cabut. Setelah semua bersih dan sampah-sampah sudah terkumpul, aku langsung bergegas untuk membuang sampah ke tempat sampah yang letaknya dekat bangunan di mana keranda itu ditaruh. Setelah aku selesai membuang sampah, segera aku menuju makam bapak untuk mengembalikan sapu lidi yang tadi aku gunakan. Tetapi sesaat setelah aku persis berada di samping bangunan di mana keranda itu ditaruh, aku melihat sapu lidi itu sudah berada di tempat tepat di bangunan itu. Di situ benar-benar membuat bulu kuduku merinding dan jantung berdegup kencang. Dalam hati aku kembali bertanya-tanya, siapa yang menaruh sapu lidi ini? Tadi kan masih ada di samping makam bapak. Aku benar-benar merasakan ketakutan. Aku langsung bergegas cepat-cepat menuju makam bapak untuk memastikan sapu yang aku pakai tadi masih ada atau tidak. Setelah aku sampai, aku sangat kaget karena sapu lidi itu benar-benar sudah tidak ada. Rasa takut mulai menjalar ke seluruh tubuh. Aku mencoba menahannya sekuat mungkin, namun keringat dingin bercucuran dari tubuhku. Dengan sekuat tenaga, aku melanjutkan kegiatanku. Aku duduk di samping makam bapak, melanjutkan kegiatanku untuk mengaji dan mengirim doa kepada bapak. Setelah semua selesai, kemudian perlahan aku beranjak dari makam bapak menuju tempat di mana motorku diletakkan. Dan keanehan ini terjadi lagi. Ketika aku beranjak dari pemakaman, menaiki sepeda motorku dan
Baru beberapa meter meninggalkan pemakaman, tiba-tiba motor saya mogok. Kunci motor yang tadinya on tiba-tiba off sendiri, seakan-akan ada tangan yang memutarnya ke arah off. Aku sangat kaget dan rasa takut mulai menjalar kembali. Tiba-tiba ada suara perempuan memanggil-manggilku. Mas, mas, mas. Aku langsung mencari sumber suara itu. Aku melihat ke arah sekelilingku, tapi tak ada siapa-siapa. Kemudian aku menengok ke belakang, ke arah pemakaman. Dan apa yang aku lihat, ini benar-benar membuat jantung berdegup cukup keras. Karena aku melihat wanita berbaju putih, berambut panjang, berada di atap bangunan tempat menaruh keranda. Dan yang membuatku lebih kaget lagi, seketika motorku menyala. Itu benar-benar membuatku sangat kaget. Dengan rasa yang tak karuan, aku langsung memacu sepeda motorku dengan kecepatan tinggi menuju ke rumah. Dan kejadian ini tak hilang-hilang dari pikiranku. Sekarang pun masih teringat dengan jelas. Ini pengalamanku yang sangat menyeramkan, dan aku harap aku tak mengalaminya lagi. Terima kasih.